Pesen ya gitu kata Bagus pernah tuh dikasih tahu Dennis Rice, udahlah cuek. Dulu waktu sebelum AFF mulai sebulan sebelumnya kita emang TC itu. TC ya pas orang tua saya meninggal itu saya benar-benar disuruh pulang tuh sama Coach Fahri sama pelatih-pelatih yang lain. Bilang kamu harus pulang karena udah mamamu udah masuk ICU katanya. Tapi di situ saya nolak buat pulang karena Infoin Don. Apa tuh? Brilian ini sudah dikontrak oleh klub asal Kroasia, Rijeka. Will I lose me when it all falls down? Can I prove it? Can I come back round? If I use it, is it all gone now? Balik lagi di Super Soccer Podcast. Halo, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat seperti biasa, tetap ceria, tetap bisa beraktivitas dengan baik gitu ya. Gue Evan di sini temannya oleh Doni lagi. Halo teman-teman pendengar Super Soccer Podcast. Nah, tapi Doni di sini cuma untuk nemenin gue, dia bukan bintang tamu. Kita punya bintang tamu. Kita punya bintang tamu. Ada yang lebih spesial lah. Yoi, bintang tamu kita adalah Brilian Aldama. Ya. halo semua, selamat sore ya. Ya, kita tag ini lagi sore ya. Sore. Ya, selamat sore. Gimana kabarnya, Bri? Alhamdulillah sehat. Udah sehat. Sekarang kesibukan ngapain aja? Kesibukan sekarang latihan sendiri sambil nunggu keberangkatan sih di Jakarta. Ya, jadi kita mungkin perlu infoin Don. Apa tuh? Brilian ini sudah dikontrak oleh klub asal Kroasia, Rijeka. HNK Rijeka ya? Rijeka, bacanya tuh pakai Y. Rijeka. Brilian tahu nggak nih bacanya tuh pakai Y? Iya, benar. Benar ya? Kamu dikasih tahu pas awal-awal kontrak itu? Atau Iya, nggak tahu benar. sendiri? Saya sempat salah nyebutnya tuh. Oh iya. Awalnya Rijeka pasti ya? Rijeka, ya benar. Kalau anak-anak sini orang-orang sini Rijeka. Rijeka. Iya. Ternyata J-nya tuh pakai Y. Ya, jadi si Brilian ini pemain Garuda Select pertama yang dikontrak oleh agency ya. Oh iya. Iya. Dan disalurkan kepada klub Rijeka. Tapi sebelum kita bahas nanti karir kamu di Eropa nanti gitu ya, kita bahas dulu soal pengalaman kamu bersama Garuda Select. Karena kita nggak bisa bohong bahwa Garuda Select adalah salah satu, saya nggak bisa bohong yang mengantarkan sih, tapi memberi kamu bekal lah ya. Setuju nggak? Iya. Setuju saya. Nah, dan Kalau kalau saya buat boleh ke bertanya, depan. kalau saya boleh bertanya, apa sih? Kamu 2 musim loh di Garuda Select. Apa sih yang membuat bagi kamu itu Garuda Select itu spesial? Pertama kita di situ bisa dapat tim lawan yang kelasnya udah tinggi sih, kayak Chelsea, Juventus, banyak tim di sana yang bagus-bagus dari tim sini gitu. Jadi kita banyak ngambil pengalaman, banyak ngambil pelajaran saat friendly match di sana. Dan mungkin mau nanya apa ya? Paling kalau dari saya sih paling ini sih nanya tentang gimana sistem latihannya di sana, bedanya di Indonesia sama di Inggris sama anak Garuda Select itu. Pertama sih dari segi lapangan udah jelas lapangannya lebih bagus. Kita semakin semangat kan kalau lihat lapangan keren, rapi, rata. Paling keren tuh lapangan menurut kamu di mana, Bri? Selama paling keren di Chelsea. Di Chelsea, di Cobham ya? Iya, benar. Itu ada 12 lapangan kalau nggak salah, itu udah sama semua, nggak ada bedanya meskipun umur 15 tahun, 14 tahun, pakai lapangannya juga sama, standarnya juga sama. Tuh. Setelah itu terus peralatan latihan juga lengkap. Setelah itu apalagi dilatih Dennis Rice, Des Walker, Hamzi juga itu. Dia punya pengalaman, dia bekas pemain juga, jadi kita banyak metik pelajaran sih. Banyak materi yang
kita semua belum dapatan di Indonesia, terus kita berangkat ke sana, kita dapetin. Itu menarik tuh. Bisa kasih contoh nggak satu atau dua materi yang kamu baru tahu ketika kamu ada di Inggris, baru ngeh, oh ternyata tuh begini caranya. Pertama kita passing tuh di sana udah banyak dilatih karena passing kita masih kurang katanya. Passing tuh kita harus lihat nih posisi passing, nggak asal passing. Maksudnya kalau teman kita di belakangnya ada lawan di sebelah kiri, berarti otomatis kita passingnya di sebelah kanan dong. Untuk kecil detail kayak gitu di sana diperhatiin. Jadi banyak termasuk saya di sana passing asal itu. Setelah di sana kasih tahu, akhirnya anak-anak berkembang. Ya itulah, akhirnya banyak berkembang di situ anak-anak. Kalau dari mungkin ada coach, apa kata-kata atau kalimat dari Coach Des atau Coach Dennis yang masih melekat nih di Brilliant sampai sekarang, misalnya? Kalau saya dari Dennis Wise, dia sering bilang kalau sebelum nerima bola atau sebelum dikasih bola sama teman harus lihat belakang. Jadi kita sebagai playmaker gelandang, kita harus punya 4 mata. Jadi di belakang harus ada matanya di kepala nih. Dia bilang gitu. Jadi kita harus punya spion sebelum dapat bola, harus lihat belakang. Terus kalau dari Des, saya kan sempat tuh sama David latihan, sama bagus juga sih latihan di sana selama waktu pandemi. Yang lain udah pulang, tapi saya masih stay di sana. Saya sama David latihan berdua terus tuh. Kita di fisik, di lari. Des pernah bilang kalau udah kalau kalian lari nggak peduli temanmu ini mau kalah atau mau duluan, yang penting kamu lari, ini buat dirimu sendiri katanya gitu. Jadi nggak usah lihat teman, meskipun teman banyak sih orang Indonesia emang saya rasain dan saya juga pernah ngerasain gitu loh. Jadi kita kalau latihan fisik nih harusnya bareng-bareng terus. Nah, gitu. itu sebenarnya tidak salah kan? Ya itu sebenarnya nggak salah, maksudnya Indonesia kan solidaritasnya tinggi ya gitu loh. Iya. Lari satu pelan semua pelan. Tapi maksudnya memang ketika latihan prinsip seperti itu tidak bisa dipakai. Karena kalau kamu mikirin teman kamu, terus teman kamu ternyata kita nggak tahu ya, ibaratnya misalnya dia tertinggal mungkin karena dia malas atau karena apa, kamunya juga jadi ikutan pasti. Iya. Di situ kita sering dimarahin tuh, saya sama David tuh nggak peduli tuh siapa Brilliant, apa dia telat atau dia apa, kamu tetap latihan lari gitu. Pokoknya udah, kalau di luar lapangan terserah kalian mau apa, nggak apa-apa. Tuh, tapi kalau dalam latihan ya kamu lari buat dirimu sendiri gitu katanya. Dan coba saya menarik, seberapa sulit bagi kamu untuk menerapkan mindset itu di otak kamu? Karena saya yakin anak-anak muda gitu dan mereka nanti yang nanti akan masuk ke Garuda Select juga pasti akan mindsetnya pertama sama, solidaritas juga, solidaritas dulu maksudnya, sebelum mengganti ke mindset yang benar tadi lah gitu, menurut Coach Denny. Sebenarnya saya awal sama David udah susah tuh, udah gimana kita apa kayak gini terus, tapi David bilang udah Bri nggak apa-apa, kita juga pasti kedepannya jalannya sendiri-sendiri nih, nggak mungkin kita bareng-bareng gitu loh. Akhirnya di situ akhirnya kita ya udah, kalau emang saya di belakang udah tinggal David, tapi kalau misalnya aku yang di depan, misalnya kamu ketinggalan, ya maaf aku harus duluan gitu. Soalnya ini buat masa depan kita kan. Itu mindset yang sangat luar biasa sih menurut gue. Iya, itu kita jarang dapetin di Indonesia. Soalnya emang di Indonesia kan kuat nih, solidaritasnya kuat. Yang ada kalau kamu tinggalin malah teman-teman kamu marah. Iya pasti gitu. Wah itu Brilliant, apa mentang-mentang cari poin atau mentang-mentang ini, kayak gitulah. Tapi justru itu ya berarti di Garuda Select tuh bukan cuma skill, tapi soal mindset, soal attitude. Itu tuh diperhatiin betul juga, ya. Itu. Dan mungkin dilatih. Salah nggak kalau saya bilang soal attitude, soal mental itu justru kalian lebih sering diomelin ketimbang urusan taktik, teknik. Iya benar. Kita sering diomelin malah masalah disiplin, masalah mental. Kalau masalah taktik itu jarang sih kita evaluasi masalah taktik. Kalau emang benar-benar habis latih tanding, habis lawan ini barulah tuh dievaluasi taktik, teknik. Tapi kalau kita latihan banyak diomelinya tentang mental, tentang itulah kayak gitu, disiplin. Nah, disiplin ini juga menarik Don menurut gue. Kenapa? Karena ini informasi ya.
Jadi sebelum kita tag ini, Brilian ini tidur siang dulu. Iya benar. Istirahat. Tadi, bukan tadi, Pak, ketika kita berbicara kepada David, David pun bilang salah satu yang paling penting sebenarnya adalah istirahat. Kamu juga kan tadi tidur siang untuk beristirahat gitu. Iya. Itu tuh memang sesuatu yang dibiasakan melalui Garuda Select ya? Kalau di Garuda Select kita emang jangka waktunya kan beda nih kayak di Indonesia. Di sana mulai latihan tuh jam 10. Jam 10 kita lanjut latihan sore, kita nggak pulang tuh, kita lanjut latihannya jam 2. Setelah jam 2 kita jam 4, jam 5 kita lanjut gym. Nah, setelah itu baru kita tuh bisa istirahat. Sedangkan waktunya kan cepet nih, antara terang sama gelapnya cepet. Jadi kita mau nggak mau harus istirahat di situ. Kalau enggak ya udah kita ketinggalan sama yang lain. Dan istirahat itu pastinya juga membantu recovery kamu ya? Iya benar. Dan mungkin mau nanya sesuatu lagi ke Brilian? Apa ya kalau tentang Garuda Select paling tadi ini Brilian cerita yang paling menarik lapangan di Chelsea ya di Cobham sih kemarin. Iya, itu Cobham. Aku juga sempat kepo-kepo nih sama Instagramnya Brilian. Brilian juga suka sama Chelsea ya? Dilihat ya. Wah, suka banget. Terus gimana tuh pas pertama kali ke Cobham itu? Gue ralat nih. Gimana? Dibanding pertama kali ke Cobham yang ibaratnya tempat sakral gitu ya, lu membina pemain kan di situ tuh, itu semua pada jebolan situ kan, Lukaku gitu segala macam. Nah, dibanding ke Cobham sama kamu pas nonton Chelsea. Kamu nonton Chelsea kan di Wembley? Iya, nonton. Nah, kalau dibandingin dua itu menurut kamu yang lebih memorable yang mana? Ya, waktu pertama datang ke tempat latihannya itu. Di situ soalnya saya datang terus lawan tim Chelsea juniornya. Setelah lawan itu saya dikasih kesempatan sama Dennis West tuh yang bener-bener fans Chelsea, dikasih ketemu sama pemainnya sambil nonton yang senior latihan. Jadi saya sama Amanar kalau nggak salah. Amanar Jadi sempat tuh foto gitu sama pemain-pemain sana. Kamu sempat foto sama siapa aja kalau kamu ingat? Dulu masih ada Eden Hazard, David Luiz, Courtois, kayak gitu masih yang 2019 lah pemainnya. Mantap sih. Nah, selain Chelsea, saya juga merhatiin kamu tuh dari dulu ternyata pakai nomor punggung 18 ya? Iya. Itu emang nomor ada cerita nggak di balik pemilihan nomor 18 itu? Sebenarnya kalau orang banyak nggak tahu sih, dikira saya pilih nomor 18 tuh ya seadanya. Padahal tuh 2018 pas almarhum mama saya meninggal. Tuh 2018 saya ngambil 18-nya doang. Jadi 18 itu kamu udah dedikasikan untuk ibu kamu, almarhum ibu kamu. Ya. Ini maaf, terserah sih kamu boleh jawab apa enggak. Almarhum ibu kamu mendukung kamu untuk menjadi pesepak bola? Mendukung. Sangat mendukung. Wah, mendukung banget. Ya. Orang tua saya nggak pernah ngelarang saya anak-anaknya mau ngapain, mau ngambil misalnya sekolah mau ngambil jurusan ini, nggak pernah ngelarang dia. Terserah kamu yang kamu udah besar, kamu bisa milih mana yang baik buat saya, buat diri kalian sendiri. Tapi kalau dari keluarga, misalnya orang tua atau kakak adik, ada yang berkarir di dunia olahraga juga sama kayak Brilian gini? Kalau papa saya mungkin suka badminton, cuma nggak sampai mewakili nasional atau nggak, cuma udahlah suka badminton aja dia papa saya. Terus kakak saya juga sempat sepak bola waktu itu, cuma mungkin dia udah bosan atau apa, dia milih kuliah. Nah, soal ngomongin timnas ya, kamu ini bisa dibilang udah salah satu pemain gitu ya, di usia kamu, di angkatan kamu yang paling berpengalaman di urusan timnasan, karena kamu udah ngebela Indonesia dari U16. Iya. Bahkan menjadi juara gitu kan? AFF U16 ya. Iya. Kamu bisa nggak sharing sedikit pengalaman kamu ketika kita menjadi juara di situ? Karena dulu saya ingat banget ketika saya ngomong ke Bagus gitu, Bagus kan penalti terakhir tuh. Iya. Dia ngomong dia nggak tegang ketika berjalan dan mengeksekusi penalti. Dia justru baru merasakan tegangnya itu setelah dia menang.
Iya bener sih. Kalau saya emang dulu waktu sebelum AFF mulai sebulan sebelumnya kita emang TC itu. TC ya pas orang tua saya meninggal itu saya benar-benar disuruh pulang tuh sama Coach Fahri sama pelatih-pelatih yang lain. Bilang kamu harus pulang karena udah mamamu udah masuk ICU katanya. Tapi di situ saya nolak buat pulang karena saya tahu kalau AFF digelarnya di Sidoarjo tempat saya tinggal kan. Saya mikir wah masa saya pulang terus saya nggak ikut squad ini terus saya nggak bisa main dong di AFF. Itu ternyata benar-benar disuruh pulang. Terus akhirnya setelah pulang almarhum udah meninggal, dipanggil lagi tuh TC, panggil TC. Karena saya main di AFF itu. Jadi sebelum AFF mulai saya tuh sebenarnya posisinya gelandang serang. Di situ banyak saingannya. Saya mikir, waduh, ini bisa nggak main nih? Bisa nggak masuk squad main inti? Bisa nggak? Ternyata nggak tahu memang jalan Tuhan ya. Saya tiba-tiba waktu internal game terus dipindah jadi gelandang bertahan. Pas di gelandang bertahan memang nggak ada pemainnya. Ya udah akhirnya akhirnya dicoba gelandang bertahan, akhirnya bisa sampai AFF sampai juara itu saya gelandang bertahan terus. Main inti terus. Saya benar-benar kayak wah ini benar-benar jalan Tuhan beneran. Saya tinggal di Sidoarjo, terus AFF di Sidoarjo bisa juara lagi. Kalau bagus kan bilangnya dia nggak deg-degan tuh kalau jalan mau main nggak deg-degan, tapi setelah juara baru deg-degan. Kalau saya deg-degannya, wah nanti gimana kalau saya nggak main gimana nih? Banyak orang nonton, orang-orang teman-teman saya, keluarga saya nonton semua pasti kan. Masa saya nggak main? Saya deg-degannya di situ. Apalagi saya harus main mau nggak mau harus main bagus nih, gitu kan. Jangan sampai main jelek. Tapi wajar sih motivasi tekanan dan motivasi seperti itu wajar sih bagi pemain bagi saya. Nah, kamu juga tidak hanya berprestasi di level timnas gitu ya. Kamu juga menjadi juara bersama Persebaya U20 di klub ya. Iya, U20. Dan kebetulan ketika itu kalau tidak salah nenek kamu kebetulan juga meninggal. Iya. Pas besoknya final malam jam 11-an tuh saya ditelepon kalau meninggal. Oh, jadi tapi sama bapak saya udah kamu nggak usah pulang, emang jaraknya jauh kan. Dia nenek saya posisi di Jawa Tengah. Sedangkan saya besok sorenya harus final Persebaya. Jadi justru kamu dikasih tahu itu sehari sebelum tanding. Iya. Mempengaruhi pikiran kamu nggak? Konsentrasi atau? Ya mempengaruhi. Saya sempat nggak bisa istirahat sampai jam 6 pagi kalau nggak salah. Saya nggak bisa tidur tuh. Saya telepon, saya itu. Padahal sorenya saya harus tanding final tuh. Tapi alhamdulillah, ya kita malah dapat juara juga di situ. Nah itu apa yang mempengaruhi kamu jadi di situasi yang bisa dibilang bikin down, tapi kamu tetap bisa kuat dan ibaratnya tetap profesional lah sebagai aku mau jalanin final dan nggak boleh terganggu, nggak distract sama apapun. Sebenarnya itu udah resiko main bola kan. Pemain bola pasti resikonya jauh nih dari keluarga. Jadi kalau kita posisi lagi jauh nggak di rumah terus kabar di rumah lagi jelek atau kabar buruk, ya mau nggak mau kita cuma bisa telepon. Kalau emang sempat bisa pulang ya pulang, tapi kalau keadaan waktu itu besok final ya nggak mungkin juga pulang karena di situ final kan. Jadi saya nggak mau nggak ngambil dua-duanya, maksudnya yaudah ngambil salah satu, gimana caranya di kondisi kayak gini tapi saya tetap bisa seneng, ya itu akhirnya saya nggak mau hari ini harus juara nih biar nenek saya yang udah meninggal biar senang, keluarga saya yang lagi ditinggal neneknya juga senang lihat saya juara kayak gitu. Jadi mau nggak mau saya harus main waktu itu. Mindset yang mantap banget sih. Ya, dewasa lah. Ngomong-ngomong soal sepak bola dalam merantau nih, kita tahu bahwa sebentar lagi kamu akan berangkat ke Kroasia.
untuk menjadi salah satu pemain Indonesia gitu yang merumput di Eropa gitu ya, bagian dari sejarah lo kamu tuh. Iya. Persiapan apa aja yang udah kamu lakukan? Pertama kalau masalah homesick itu saya udah biasa Udah lah. kebal Soalnya ya? saya dari 11 tahun 12 tahun saya udah ke Jakarta sendiri tuh sama si kembar. Saya jadi bertiga tuh Jakarta ketemu. Jadi kalau masalah homesick saya udah malah jarang sekarang pulang ke rumah. Malah Jakarta kemana-mana udah. Terus udah kalau masalah homesick sih saya bisa ngatasin lah. Kalau persiapan sih kayak ya yang pertama sih bahasa sih. Bahasa? Kamu belajar bahasa Bahasanya. Kroasia? Iya ini bahasa Kroasia nih. Saya tapi belum. Coba perkenalan diri Ya, kamu maksudnya- deh. Perkenalan diri kamu. Perkenalan diri sama posisi. Udah nggak bisa. Aduh saya nggak bisa ini masih cari kata-kata nih. Oh, Soalnya iya. tulisannya susah Mas. Iya benar. Nggak tahu tuh tulisannya. Aduh. Kayak gitu. Terus juga kamu Terus bahasa Inggris Oh, iya. saya kurang tapi ya nggak apa-apa lah. Nekat aja ke sana kan. Toh di sana juga saya nggak bisa bahasa Inggris juga nggak bakal mati kan. Iya benar. Tapi kalau bahasa Kita Inggris kan masih kamu bisa. sebenarnya relatif sudah oke lah, sudah Iya. pengalaman juga bersama Garuda Apalagi Select kalau- di Inggris Iya, kan. yang dasar-dasar doang sih bisa. Kalau bahasa harusnya. Inggris yang intens kayak itu masih belum lah. Kalau soal misalnya makanan gitu, kamu udah riset di sana? Karena kan lidah nggak bisa dibohongin ya. Makanan. Heeh. Apalagi kamu waktu Ya kalau saya internasional. kalau udah lapar apa Mas? Dimakan ya. Serius. Dulu di Garuda Select pun tidak punya kesulitan untuk berhasil soal makanan. Kalau Hmm. udah lapar masuk aja. Kalau soal untuk persiapan fisiknya, Soalnya kita tahu di sana mungkin cuacanya lebih dingin ya. Fisiknya. Atau ketahanan fisik Iya secara. kalau masalah cuaca ini kita nggak bisa kita mau persiapan di sini juga nggak bisa kan. Jadi mau nggak mau kita ya emang harus adaptasi di sana seminggu 2 minggu awal harus adaptasi dengan cuaca dingin. Soalnya kita di sini kan nggak bisa dapetin cuaca dingin. Tapi kalau masalah adaptasi tentang kayak latihan fisik itu sih di sini masih bisa nge-gym, treadmill. Kayak gitu, bisa lari sendiri mandiri masih bisa. Kalau saya boleh nanya, apa sih bayangan kamu gitu? Saya yakin sih kamu udah punya bayangan bahwa kamu di Kroasia itu akan ngapain aja. Jadi ekspektasi kamu tuh apa sih ketika kamu nyampe di sana nanti? Ekspektasi saya Selain selalu bermain ya, karena udah semua pemain pasti selalu bermain gitu. ekspektasi saya betah. Saya betah di sana. Yang penting betah dulu ya, baru Iya. bisa fokus latihan, fokus ngikutin materi. Penting betah dulu deh. Benar, Kalau benar. kita udah Setuju. enjoy mau ngapain juga pasti bakal enak gitu loh. Oke deh, ini pertanyaan terakhir ya. Kamu ada pesan nggak untuk temen-temen junior-junior kamu nih di Garuda Select angkatan ketiga? Gitu. Karena mereka semua pasti setelah ini ngeliatnya ke kamu, ke Bagus gitu. Jebolan Garuda Select yang kemudian berhasil melanjutkan karir ke Eropa. Mungkin ada pesan untuk mereka gitu, biar mereka pun bisa mengikuti langkah kalian berdua. Pesen ya gitu kata Bagus pernah tuh dikasih tahu Dennis Rice, udahlah cuek, jadilah bajingan atau apa kayak gitu. Si Bagus ya, mau kamu ditaruh mana, mau kamu berangkat kemana ya udah cuek. Mau kamu dihujat sama siapapun udah cuek. Yang punya diri ya kamu gitu loh. Yang mensutradarain kamu ya dirimu gitu loh. Jadi nggak usah lah takut di sana nanti nggak bisa bahasa karena nggak bisa berkembang. Yang penting coba dulu lah. Oke. Jalanin Kalau dulu kita aja mau ya. coba karena mau berkembang gitu. Benar-benar. Ya itu kita harus berani keluar dari zona nyaman sih. Mantap. Itu yang penting. Mantap. Oke deh, Brilian, terima kasih banget waktunya dan sharingnya Thank you kamu. juga pilihan. Semoga lancar nantinya ke Kroasia. Di sana juga tidak ada banyak hambatan yang berarti, terutama dan terbebas dari cedera ya. Semoga Amin. betah di sana ya, betah. Wah betah pasti. Amin. Oke, bye bye Brilian. Terima kasih. Thank you, Terima kasih Mas. See you.
Jadi itu dia tadi bincangan kita sama Brilian ya. Brilian Aldama. Dan memang kita harus doakan banget dia. Yes, semoga. Biar bisa langsung. Ya gue gak bilang dia langsung melejit sih. Tapi seenggaknya step by step terus berkembang gitu. Dimanapun dia bermain nantinya. Benar-benar. Sesuai dengan apa yang dia dia rencanakan. Dia tadi bilang semoga betah dulu awalnya. Nanti selanjutnya bisa ya sedikit lebih sedikit. Tapi ada progres lah untuk menuju ke arah yang lebih baik. Nah, dan bahkan mungkin tidak perlu harus klub tenar gitu. Tapi yang penting dianya sendiri sebagai pemain dan sebagai pribadi menjadi lebih baik sih. Benar-benar. Setuju. Oke dan jadi kalau misalnya kita mau ngikutin adik-adiknya si Brilian ini di Garuda Select season 3 itu kan gimana? Kalau Brilian tadi dia jebolan Garuda Select 1 dan 2 ya. Kalau sekarang lagi berjalan Garuda Select 3 yang lagi latihan di Inggris dan katanya sih buat bulan-bulan April ini dia mau mulai latih tanding lagi, mau digelar latih tanding lagi? Ya ada kemungkinan, jadi masih menunggu kepastian dari pemerintah Inggrisnya sendiri. Tapi sejauh ini positif, semuanya positif. Dan kita doakan saja mereka bisa kembali bermain dan kita bisa menyaksikan mereka. Ya, perkembangan anak-anak apa ya? Perkembangan dan pertandingannya juga yang gue udah gak sabar sih. Lawan akademi terbaik klub Inggris gitu kan. Ya, selain pertandingan juga kita bisa ngelihat progres latihan mereka, apa kegiatan mereka sehari-hari di sana, latihannya, entah kehidupan selama di mesnya, itu di Garuda Select Dream Chaser ya? Iya betul, di serial Dream Chaser yang tersedia dengan banyak bahasa. Jadi kalau lu mau sosokan hebat gitu nggak mau pakai bahasa Indonesia. Siapa tuh? Kita kan bisa belajar bahasa dengan nonton film, benar nggak? Nonton film, benar. Betul. Jadi audionya Indonesia nggak apa-apa, tapi subtitlenya misalnya lu mau bahasa apa, bahasa Perancis kayak bahasa apa, kayak itu selalu gitu. Yang penting belajar. Ya, itu bisa ditonton semua di aplikasi Mola TV ya. Betul. Dan selain Garuda Select tentunya masih ada banyak liga-liga lain lagi ya. Yes, ada Liga Inggris, Liga Jerman, Bundesliga. Dan tentunya ada juga international break. International break. Kita masuk ke international break ini. Masuk ke international break yang pastinya ya sayang lah buat dilewatin. Banyak nih pemain-pemain yang kemarin main bagus di liga. Kita penasaran kan gimana nih dia di timnasnya bakal kayak gimana. Betul. Dan semuanya balik lagi bisa lu tonton di Garuda Select. Oh iya. Di Mola TV. Mola TV dong. Semuanya bisa nonton di Mola TV. Mola TV. Betul. Jangan lupa juga kalau misalnya selain di aplikasi Mola TV-nya lu bisa follow program Garuda Select. Garuda Select. Itu juga update. Wah, itu kalau mau yang paling update tuh ya. Mulai ada benar-benar kegiatan sehari-harinya banget tuh. Nah, dan perkembangannya mereka, cerita-ceritanya mereka. Cerita gitu. Di balik perjuangan mereka lah di Inggris sana. Nah, bahkan juga lu bisa kalau misalnya lu mau olahraga di rumah gitu lu bisa ngecek ada tuh dikasih latihannya. Oh, menu latihan sih. Betul. Wih, keren. Ditunjukin langsung sama pelatihnya dan pemain Garuda Select sendiri. Berasa latihan kayak Garuda Select dong. Yoi. Oke deh. Dan thank you Ron. Yoi, thank you juga fans. Kita bertemu di lain kesempatan. Siap, thank you. Bye-bye.